Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Michael Yesaya Tore bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 bersama dengan Farah Delva, Damas, Jihan Salma, dan Rizal Renaldi. Kami akan menjelaskan mengenai multi kriteria decision making dan analytical network process. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama saya akan menjelaskan mengenai analytical network process. Nah, ini tuh merupakan metode pemecahan suatu masalah yang tidak terstruktur dan membutuhkan ketergantungan hubungan antar elemennya. Nah, konsep ANP ini dikembangkan dari teori AHP yang didasarkan kepada hubungan saling ketergantungan antar beberapa komponen. Nah, sehingga AHP ini itu merupakan suatu bentuk khusus di dalam ANP itu sendiri. Nah, ANP ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ini merupakan suatu hierarki kontrol atau jaringan kriteria dan subkriteria yang mengontrol interaksi dalam sistem. Lalu yang kedua, ANP ini merupakan suatu jaringan yang memperlihatkan pengaruh antar elemen dalam suatu klaster atau antar klaster. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari perhitungan bobot dengan ANP. Nah, yang pertama itu perhitungan dilakukan menggunakan metode pairwise comparison, kemudian mencari nilai eigenfaktor. Ketika sudah mendapatkan nilai eigenfaktor, maka akan mencari value atau nilai tertinggi dari eigenfaktor ini sendiri menggunakan rumus max eigenvalue. Kemudian akan menghitung CI dan CR-nya. Kemudian akan dianalisis apakah dari perhitungan CI dan CR ini merupakan suatu value atau nilai yang konsisten atau tidak. Jika konsisten, maka akan dilakukan perhitungan kembali dari awal menggunakan metode pairwise comparison. Jika data tersebut konsisten, maka akan kembali dianalisis apakah memiliki keterkaitan atau tidak. Jika memiliki keterkaitan, maka akan masuk ke supermatrix, limiting matrix, normalisasi limit matrix, kemudian pemberian bobot tiap strategi objektif, dan kemudian pemberian bobot pada setiap KPI. Nah, jika tidak memiliki keterkaitan, maka akan langsung dilakukan pembobotan pada tiap KPI. Nah, kemudian masuk ke tahap penyelesaian. Nah, di dalam tahap penyelesaian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan masalahnya. Nah, masalahnya yang harus dinyatakan dengan jelas dan menguraikannya menjadi sistem rasional seperti jaringan. Lalu yang kedua, menentukan pemungutan komponen. Nah, pemungutan komponen ini dilakukan oleh user sendiri secara random atau secara acak. Kemudian yang terakhir, membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, penentuan skala kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya. Nah, langkah pertama yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh untuk setiap subsistem hierarki, kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks untuk maksud analisis numerik yaitu matriks N dikali N. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tabel matriks perbandingan berpasangan, di mana untuk yang kolom ini sendiri diasumsikan sebagai BI, dan kemudian untuk yang di dalam baris ini diasumsikan sebagai BJ. Nah, kemudian elemen BI atau kolom terhadap BJ yang menyatakan hubungan ada 4. Yang pertama itu seberapa jauh tingkat kepentingan BI bila dibandingkan dengan BJ, atau seberapa besar kontribusi BI terhadap kriteria dari tabel A ini dibandingkan dengan BJ,
atau seberapa jauh dominasi BI dibandingkan dengan BJ, atau seberapa banyak sifat kriteria dari tabel A pada BI dibandingkan dengan BJ. Bila diketahui nilai IJ, maka secara teoritis nilai BIJ sama dengan 1 per BIJ, sedangkan nilai BIJ dalam situasi I sama dengan J adalah mutlak. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, untuk tahap selanjutnya dari tahap penyelesaian adalah yang keempat, menentukan nilai eigenvektor. Dalam perhitungan eigenvektor berguna dalam proses kalkulasi matriks dengan cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, kemudian membagi setiap nilai sel kolom dengan total kolom, dan menunjukkan nilai dari hasil setiap baris ke N. Nah, berikut merupakan rumus dari tabel matriks perbandingan berpasangan, di mana eigenvektor sama dengan sigma dari nilai sel kolom dalam satu baris dibagi dengan jumlah total kolom per jumlah matriks yang dibandingkan. Selanjutnya yang kelima adalah memeriksa rasio konsistensi uji konsistensi dengan mencari lambda max atau nilai eigen terbesar. Dengan cara rumusnya lambda max sama dengan nilai eigen 1 kali jumlah kolom 1 ditambah nilai eigen 1 kali jumlah kolom 1 plus sampai ke N. Konsistensi indeks itu bisa disingkat dengan CI. CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N kurang 1, atau random index atau RI. CI sama dengan CI dibagi RI, di mana N sama dengan jumlah matriks yang dibandingkan. Tahap penyelesaian yang keenam adalah membuat supermatriks. Supermatriks digunakan dalam ANP karena adanya hubungan keterkaitan antara elemen dalam network. Menurut Sati, terdapat 3 jenis supermatriks dalam ANP. Yang pertama itu unweighted supermatrix. Unweighted supermatrix dibuat dengan cara memasukkan semua nilai eigenvektor yang diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan antara elemen. Yang kedua yaitu weighted supermatrix. Weighted supermatrix terbentuk dari tiap blok vektor prioritas dibobot berdasarkan matriks perbandingan berpasangan antar klaster. Yang ketiga itu limiting supermatrix. Membuat limiting supermatrix dengan cara memangkat weighted supermatrix secara terus-menerus hingga angka di setiap kolom dalam satu baris sama besar, yaitu dengan cara memangkatkan weighting supermatrix dengan pangkat K, di mana K itu sama dengan 1, 2, sampai ke N. Yang ketujuh, setelah kita membuat supermatrix, tahap penyelesaian selanjutnya adalah perankingan. Perankingan merupakan proses sintesis atau nilai akhir pada metode ANP. Hasil akhir pada metode ANP diambil dari cara alternatif yang dibandingkan, kemudian dinormalisasi untuk mengetahui hasil akhir perhitungan atau final priority. Oke, berikut merupakan contoh kasus dari ANP. Pontianak. Selanjutnya adalah contoh dari kasus ANP. Pontianak Tenggara menjadi daerah tujuan utama dalam mencari tempat kos bagi mahasiswa karena lokasinya dekat dengan area kampus Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Muhammadiyah, dan Bina Sarana Informatika. Adanya beberapa pilihan tempat kos membuat mahasiswa harus menentukan pilihan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Sistem pendukung keputusan dapat membantu mahasiswa dalam mencari tempat kos. Salah satu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode analitik network process atau ANP. Pada penelitian ini terdapat 3 kriteria,
dan 30 alternatif tempat kos. Kriteria tersebut yaitu jarak, harga, dan fasilitas kamar mandi dalam. Sistem memberikan urutan rekomendasi tempat kos kepada pengguna berdasarkan hasil dari proses perhitungan dengan menggunakan metode ANP. Dari hasil kuesioner, terdapat 30 mahasiswa dihitung rata-rata geometrik dan dijadikan bobot tetap pada penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan manual ANP, di mana perhitungan ini dilakukan dengan 3 kriteria yang sudah ditentukan, yaitu lokasi yang didapat dari lokasi gedung sistem komputer Untan dengan koordinat sekian ke masing-masing kos, lalu fasilitas kamar mandi dalam, dan juga harga sewa per bulan. Nah, proses pengujian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 30 mahasiswa Siskom Universitas Tanjung Pura, di mana nantinya nilai dari 30 responden ini dihitung rata-rata geometriknya dengan rumus geometrik Mean, di mana geometrik Mean ini digunakan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner dalam menentukan bobotnya. Nah, kuesioner yang sudah ditentukan nanti disusun untuk memberi pembobotan terhadap kriteria yang sudah ditentukan dengan membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dengan skala 1 sampai 9, di mana untuk penilaian perbandingan berpasangan ini mengikuti skala 1 sampai 9 menurut tabel yang tampak pada layar. Nah, untuk rumus geometrik Mean-nya dapat dilihat GM itu geometrik Mean, A1 hasil penilaian dari responden pertama, A2 hasil penilaian dari responden kedua, dan juga seterusnya AN, lalu N ini jumlah responden. Nah, selanjutnya kita dapati nilai dari responden hasil kuesionernya tampak pada layar, di mana untuk R sendiri ada 30 responden, JF ini memperlihatkan jarak berbanding fasilitas, JH memperlihatkan jarak berbanding harga, dan HF memperlihatkan harga berbanding fasilitas. Di sini sudah tampak nilai responden dari hasil kuesionernya 1 sampai 30. Nah, berdasarkan angka ini nanti kita akan hitung geometrik Mean-nya. Untuk contoh pertama JF, jarak berbanding fasilitas. Telah didapati tadi 1, 5, 5, 1, 1 sampai 1 yang responden ke-30 kita kalikan. Nah, sudah kita kalikan, didapati hasilnya 5.625. Nah, setelah didapati 5.625, kemudian kita pangkatkan. Nah, sebelumnya kan di rumusnya itu geometrik Mean akar N. Nah, untuk mengubah akar menjadi pangkat, itu jadi pangkat 1 per N. Nah, oleh karena itu 5.625 pangkat 1 per 30. Didapati hasilnya 1,334. Nah, 1,334 ini kita masukkan ke perbandingan jarak berbanding fasilitas. Jarak ini kita masukkan dengan nama lokasi berbanding fasilitas 1,3340. Lalu kita juga cari nilai kebalikan dari 1,334, yaitu 1 dibagi 1,334. Dapat 0,7496. Karena sebelumnya JF berarti sekarang FJ, fasilitas berbanding jarak atau lokasi. Nah, 0,749. Begitu juga untuk jarak berbanding harga. Jarak berbanding harga 0,2 kali 0,2 kali 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 5. Nah, kita dapati setelah dikali 0, sekian. Nah, nantinya 0, sekian ini akan dipangkatkan lagi sama kayak cara yang sebelumnya, dipangkatkan 1 per 30, dapat 0,535. JH, lokasi harga 0,5350. Lalu untuk HJ, berarti kebalikannya, HJ 1,8692. Begitu juga untuk perhitungan harga berbanding fasilitas. Nah, selanjutnya setelah kita dapati perbandingan berpasangannya terhadap alternatif ini, kita cari juga eigenvektornya. Eigenvektornya ini menggunakan rumus sekian.
rumus X sama dengan sigma WIJ bagi sigma WJ per N, di mana kita lihat dulu di baris yang pertama ada baris lokasi nih ya. Baris pertama ini 1 dibagi total dari kolom 1 dibagi 3,6188 ditambah kolom 2 di baris 1 1,3340 dibagi jumlah di kolom 2 3,9630, lalu dijumlahkan 0,5350 kolom 3 baris 1 dibagi total dari kolom 3 2,1489, sudah ditutup kurung, tutup kurung dibagi 3 ini berdasarkan dari jumlah barisnya. Lalu dapati sekian. Untuk baris kedua, baris ketiga, perhitungannya juga sama seperti baris pertama. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh rekan saya Jihan. Sendiri ada tabel menunjukkan RT yang digunakan adalah 0,02, maka didapatkan konsistensi rasio adalah 0,0210. Karena hasil konsistensi rasio adalah 0,021 yang lebih besar daripada 0,1, maka eigenvektor yang konsisten. Namun bila ada kasus yang mendapatkan konsistensi rasio lebih atau sama dengan 0,1, maka eigenvektor tidak konsisten dan harus diulang kembali matriks perbandingan nilainya hingga menyelesaikan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Nah, bila sudah konsisten, maka selanjutnya adalah melakukan penyusunan transfer matriks yang nantinya digunakan untuk perhitungan proses algoritma supermatriks. Untuk transfer matriks sendiri dapat dilihat pada layar. Nah, bila transfer matriks sudah disusun, dibuatlah matriks berpasangan terhadap jarak. Dihitung reverse jarak untuk membalikan nilai dengan cara total nilai jarak dikurang dengan nilai jarak masing-masing kos. Setelah dibagi 30 nilai reverse jarak, cari nilai eigenvektornya dengan cara nilai reverse jarak masing-masing kos dibagi dengan total reverse jarak. Hasil eigenvektor jarak dapat dilihat seperti berikut. Di bagian kanan terdapat N0, di bagian kiri terdapat jarak. Untuk perhitungannya kita ambil salah satunya di alternatif pertama, yaitu default cost. Pertama kita menghitung reverse jaraknya yaitu dengan cara total dari nilai jaraknya yaitu 71.411 dikurang dengan nilai jarak dari titik sendiri yaitu 2.437, maka didapatkan reverse jaraknya yaitu 68.744. Jika sudah, maka selanjutnya adalah perhitungan eigenvektor default cost dengan cara total reverse jarak dari data cost sendiri yaitu 68.944 dibagi dengan total reverse jarak yaitu 2.070.919, maka didapatkan eigenvektor data cost yaitu 0,0332. Selanjutnya ada eigenvektor fasilitas. Nah, di bagian ini tidak diperlukan adanya proses reverse jarak karena semakin tinggi nilai fasilitas maka nilainya sendiri semakin baik. Jadi proses mendapatkan eigenvektor sendiri yaitu nilai fasilitas pada masing-masing kos dibagi dengan total nilai fasilitas semua kos. Nah, jika ada di bagian kiri akan menentukan hasil eigenvektor fasilitas semua bilang. Contoh perhitungannya diambil dari alternatif 1, misalnya terdapat nilai fasilitas pengamanannya ada 2, maka untuk
maka didapatkan tiga vektornya 0,0476. Selanjutnya ada kriteria terakhir, yaitu harga. Cara mendapatkan eigenvektor pada harga sama seperti pada jarak dengan menggunakan reverse nilai, karena semakin kecil nilai harga semakin baik, sedangkan pada AMP hanya mengenal nilai tertinggi adalah nilai terbaik. Jadi di reverse atau dibalik nilainya dengan cara sama seperti pada jarak. Nah, di tabel 10 atau tabel eigenvektor harga merupakan hasil dari perhitungan eigenvektor harga. Nah, di sini ada contoh nomor 1 untuk alternatif beta cost. Di sini beta cost bernilai harganya yaitu 1 juta. Nah, cara mengerjakannya yaitu yang pertama dicari dulu reverse harga beta cost, yaitu dengan cara total nilai harga dikurang dengan nilai harga beta cost itu sendiri. Berarti 20.200.000 dikurang 1 juta, yaitu sama dengan 19.200.000. Nah, setelah itu bisa dicari eigenvektor beta cost-nya dengan cara reverse harganya dibagi dengan total reverse harganya. Nah, jadi 19.200.000 dibagi 585.800.000, yaitu sama dengan eigenvektor beta cost yaitu 0,0328. Setelah ketiga kriteria tersebut didapat nilai eigenvektor pada masing-masing cost, langkah selanjutnya yaitu penyusunan unweighted supermatrix. Yang pertama, unweighted supermatrix disusun dari nilai eigenvektor yang didapat pada perhitungan sebelumnya ke dalam bentuk supermatrix. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah weighted supermatrix yang didapat dari perkalian matriks antar cluster matrix terdapat weighted supermatrix. Dan yang ketiga ada langkah berikutnya adalah limiting supermatrix yang didapat dari perkalian baris dengan kolom pada tabel weighted supermatrix, kemudian dijumlahkan hingga nilai tiap baris sama besar. Nilai yang sama besar ini disusun dalam tabel kemudian. Nah, di sini diurutkan dari nilai cost yang paling tinggi hingga paling rendah. Dibuat nilai normalized dalam bentuk persen agar terlihat perbedaan nilai antar cost alternatif. Nah, bisa dilihat perankingan pada tabel berikut. Selanjutnya dilakukan uji coba terhadap aplikasi dengan nilai kepentingan yang sama, yaitu dari rata-rata geometri 30 responden dan koordinat yang sama menghasilkan urutan cost yang sama antara perhitungan manual dengan aplikasi yang dapat dilihat pada di samping. Pada tabel menunjukkan hasil dari perbandingan hasil menggunakan aplikasi dan perbandingan hasil perhitungan manual. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12 atau perbandingan perhitungan manual dan aplikasi, yang merupakan perbandingan hasil dan manual, aplikasi dan manual terlihat 30 cost urutannya sesuai, namun pada nilai ada 2 cost yang beda selisih 0,001%, yaitu pada cost KI dan cost K lila. Total nilai error-nya yang dapat yaitu 0,001 dikali 2 sama dengan 0,002%, sedangkan nilai yang sama antara aplikasi dan manual yaitu 28 cost. Jadi perhitungan presentasi keberhasilan aplikasi adalah sebagai berikut. 28 dikali 100% dibagi 30 yang jumlahkan yaitu 93,33%. Selanjutnya yang terakhir berikut merupakan software terkait metode ANP, Analytical Network Process. Software yang kami gunakan di sini adalah SuperDecision. Software SuperDecision digunakan untuk pengambilan keputusan dengan ketergantungan dan umpan balik. Ini mengimplementasikan Analytical Network Process atau AHP dan Analytic Network Process atau ANP. Jadi software ini bisa digunakan, SuperDecision ini bisa digunakan untuk 2 metode yaitu AHP dan ANP. Software ini menyediakan alat untuk membuat dan mengelola model AHP dan ANP, memasukkan penilaian, mendapatkan hasil
dan melakukan analisis sensitivitas pada hasil. Ini juga memberikan dukungan untuk model boards bertingkat yang kompleks dan manfaat, peluang, biaya, dan risikonya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.